Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita Ibu NN. Bisa dibuka mute-nya Ibu NN. Shalom. Shalom Pak. Haleluya, puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ya, malam hari ini sesuai dengan tema dari kesaksian ya yang sudah kita lihat di flyer-flyer, yaitu Aku dan Pelakor. Nah, ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu NN yang kita percaya ada pemulihan di dalam kehidupannya. Silakan Bu NN, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam semuanya. Sebelumnya aku mau say thank you buat Bu Eli ya, yang sudah memberi kesempatan bersaksi malam ini. Sudah 2 kali nolak nih sebenarnya. Tapi pas tanggal 16 Januari lalu, chatting beliau, aku jadi bersedia karena Ibu Eli chat bilang untuk menguatkan orang, dan itu menempati posisi tertinggi di kerajaan surga. Bahkan aku juga dapat artikel yang menuliskan berbagi kesaksian Anda membawa kemuliaan Tuhan. Jadi akhirnya aku berani, bahkan ini dengan live ya. Saya seorang ibu dengan 3 anak. Usia pernikahan kami bulan Februari nanti 31 tahun ya. Sebenarnya suamiku itu orang yang baik dan mencintai aku dan anak-anak. Dia itu suami idaman ya, karena bersedia menemani kami shopping mall to mall tiap kami ingin membeli sesuatu. Biasanya kan suami-suami itu paling alergi ya kalau diminta nemenin shopping. Itu salah satu kelebihan suamiku. Tapi kan manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Kelemahan suamiku itu emosian, dan lemahnya di soal perempuan ya. Jadi badai hidup yang aku alami itu ada badai KDRT, badai pelakor, badai ipar, badai mertua. Aku mau mulainya dari KDRT dulu ya. Badai KDRT pertama yang aku alami itu pada saat beberapa waktu setelah menikah, aku ditampar wajahku itu karena aku minta tolong suamiku yang saat itu sedang main games di ruang tamu rumahnya dengan adik lakinya. Aku mau minta ajarin nyalain kompor gas karena aku nggak biasa pakai kompor gas, dan memang aku nggak biasa masak ya gitu. Baru pertama menikah gitu, belum biasa. Tapi dia marah. Akhirnya dia menampar aku. Saat itu aku pulang ke rumah mama, memang nggak jauh dari rumah mertua aku itu. KDRT yang kedua terjadi di rumahku. Aku dan suami memang tinggal di rumah mama ya, orang tua kami. Suami itu KDRT aku saat itu karena dia terganggu bangun tidurnya karena anakku yang waktu itu usia 8 bulan ya, anak pertama itu nangis gitu bangun. Dan aku waktu itu mau keluar rumah, mau keluar kamar sambil menggendong anakku supaya nggak mengganggu lagi suamiku, tapi dia memukul kepalaku dari belakang, dan itu disaksikan oleh papa. Di luar tuh dia rebut anakku, dia mau ambil, dia mau pergi ke rumah orang tuanya gitu, sampai akhirnya dia pergi naik mobil. Besoknya dia mengutus adik laki-lakinya untuk mengambil semua baju-baju yang ada di rumah aku. Dan malam berikutnya ternyata rumah mertua aku itu dirampok. Puji Tuhannya nggak ada yang terluka. Singkat cerita, mama menasihati aku untuk ke rumahnya mertua, dan akhirnya aku mengampuni dan kami berbaikan. KDRT berikutnya saat ada pengkhotbah Joyce Meyer ya di Sentul Bogor, itu 16 Januari 2013. Dagu aku di KDRT sampai biru keunguan,
besar sekali kelihatannya, tapi saat itu aku tetap pergi, dan di sana aku ketemu dengan keponakan aku yang kebetulan pendeta. Dia tanya itu kenapa, oh katanya gitu, terus aku jawab di depan suamiku, ya ini omnya lagi kalap, aku bilang gitu, karena aku memang tidak suka berbohong, jadi aku apa adanya. Di KDT lagi berikutnya, karena ini yang besar-besar yang aku ingat gitu, kalau yang kecil-kecil banyak sekali. Di KDT karena adik ipar perempuan itu minjem mobil aku warna putih, pas dibalikin itu dalam keadaan kotor, tapi mengakunya sudah dicuci. Jadi aku protes sama suami. Aku itu ditendang di depan anak-anak, dan baju kaos aku sampai robek, badan aku sakit semua. Karena adik ipar itu bilang ke kokonya maminya ikut cuci mobil. Jadi kayaknya itu yang membuat suamiku marah. Padahal adiknya itu sering banget berbohong. 7 April 2017, aku nekat botakin kepala. Karena sudah 2 kali di KDRT. Masalah ipar dan mertua. Waktu itu aku dijambak rambutku tuh sampai terasa kulit kepala mau copot. Sakitnya luar biasa. Tapi sakit yang di hati itu lebih parah gitu. Pas di KDRT kedua ini, aku bilang ke suami itu di dapur ya, sambil menahan marah. Aku bilang, aku pastikan kamu tidak akan bisa jambak rambut aku lagi. Sorenya, jam 6.07 aku sudah di salon. Pas pelontos itu jam 6.20 sore. Aku hafal jamnya, karena aku simpan bukti-bukti bayar kasir. Sampai hari ini aku simpan. Pulang dari salon, suamiku marah karena dia sukanya rambut aku panjang. Anak-anak juga kaget dan mereka sedih. Tapi mereka tidak tahu ini sebenarnya cara aku bertahan untuk tetap menjadi istri meski bonyok berkali-kali dan demi komitmen pernikahan kami. Itu semua KDRT yang besar-besar ya, yang kecil-kecil banyak sekali, sering banget gitu. Sekarang aku mau cerita tentang badai pelakor ya. Badai pelakor ini pertama saat masih punya anak 2, usia 7 tahun yang cowok dan 3 tahun yang cewek. Selingkuh dengan sekretaris bos di kantor dia, padahal ekonomi itu saat itu lagi susah ya. Jadi aku tidak percaya waktu papinya info, mana mungkin Pi, aku bilang. Ternyata benar, mereka putus karena pelakor itu nuntut. Katanya dia nggak dapat apa-apa. Dia bilang, istri lu dapat gaji, lu pulang ke rumah, gue dapat apa? Itu yang diceritain suamiku waktu itu. Lagian masa mau sama suami yang kere sih ya. Sekretaris lagi dia. Saat di konseling gembala gereja kami, suami bersedia untuk keluar dari pekerjaan walaupun belum dapat pekerjaan saat itu. Karena mengikuti saran gembala seperti Yusuf yang diganggu Tante Poti ya, keluar rumah tinggalin jubah ya. Saat ketemu pelakor yang sekretaris ini, aku minta 2 hal. Aku minta bayar tagihan telepon rumah yang dipakai call suamiku selama kurang lebih 3 bulan dengan total 2 jutaan ya, karena memang waktu itu ekonomi kami pas-pasan. Terus yang kedua, aku minta dia tunjukin lagi kalau dia lagi mens, agar aku tahu dia tidak lagi mengandung benih dari suamiku, karena itu yang aku takutkan gitu. Akhirnya pelakor ini bersedia transfer sesuai dengan tagihan telepon rumah. Suatu malam, hampir jam 12 malam ya, ada yang ketuk pintu rumah lama gitu. Saat itu kami sedang
olahraga malam di tempat tidur dalam tanda kutip ya. Terus kami tuh belum sampai keringetan dan belum juga finish gitu. Jadi terpaksa ditunda karena ketukan pintunya berkali-kali gitu. Pas aku buka pintu, itu pelakor langsung masuk dan menarik tangan aku ke kamar mandi. Lalu dia kasih lihat pembalutnya dan bilang, gue lagi mens gitu. Terus dia bilang lagi, lu ucapin kalau lu mengampuni gue. Terus aku bilang, gue udah lama ngampunin lu. Tapi dia bilang enggak, gue harus dengar sekarang, karena kalau enggak, gue nggak bisa melanjutkan hidup gue ke depan. Dia bilang gitu. Akhirnya aku ucapin, ya gue mengampuni lu. Aku sebut namanya. Terus dia minta sekali lagi. Terus aku bilang, ya gue mengampuni lu. Akhirnya dia juga minta ampun, udah nyakitin aku. Dia bilang aku udah bikin aku terluka gitu. Ya akhirnya malam itu kami melakukan ritual teletabis ya. Kami berpelukan gitu. Itu yang terjadi di selingkuh suamiku yang pertama. Nah, dari episode selingkuh ini ternyata Tuhan itu mendatangkan kebaikan buat keluarga kami. Ya seperti Roma 8 ayat 28 ya. Suami akhirnya dapat pekerjaan tidak jauh dari rumah kami ya, hanya 15 sampai 20 menit dari rumah. Terus gaji yang didapat pas banget buat bayaran cicilan rumah yang sebelumnya itu sebelum selingkuh itu masih dibiayai papi mertua gitu. Jadi itu pas banget gitu. Solusinya selesai untuk masalah keuangan kami. Jadi kami tidak ada dibantu lagi dengan orang tuanya gitu. Selingkuh yang kedua itu tahun 2007. Itu sudah punya 3 anak. Dengan anak ABG ya kalau dibilang, dan bahkan masih kerabat aku. Jadi anak dari koko sepupu dari pihak papa. Saat ketahuan selingkuh, suami mengajak call bertiga dan mereka berjanji untuk mengakhiri hubungan gitu. Tapi suatu hari aku mimpi aku dikasih angka 914 nomor HP gitu. Kan kalau nggak salah waktu itu Asia nomornya ada angka 9 ya. Waktu bangun tidur, suamiku di sebelah, aku tanya, kamu masih hubungan sama dia? Dia jawab enggak. Tapi aku bilang aku dikasih mimpi ada angka 914. Dengan berjalannya waktu ternyata memang dia suamiku tuh menyimpan nama dengan nama Steven dan nomornya itu ternyata nomor selingkuhannya gitu. Itu juga aku bisa tahu ketika kami menginap di rumah mama, baru sampai mau menginap di rumah mama, tahu-tahu suamiku ke mobil, terus dia aku ragu, aku tiba-tiba kayak dek gitu. Aku akhirnya ke mobil gitu, lihat dia, ternyata dia lagi teleponan dan namanya tuh aku sempat lihat namanya Steven. Awalnya dia nggak mengaku, tapi akhirnya dia mengakui gitu, memang masih berhubungan. Nah, saat selingkuh ini juga suamiku tuh masih ada hubungan ternyata dengan mantan tunangannya yang dia putuskan waktu mereka itu masih di Surabaya. Ternyata tunangan ini selingkuh dengan bosnya gitu. Dan saat dia pulang ke Jakarta, dia ketemu aku, 2 tahun kemudian kami menikah. Di momen ini aku juga keguguran anak yang keempat saat selingkuh yang dengan perempuan ini. Terus aku juga sempat waktu itu mau bunuh diri karena stres. Sampai aku ngunci pintu kamar, terus aku ambil silet dan anakku gedor-gedor pintu kamar aku. Akhirnya aku jadi batal. Bahkan selingkuhan yang dari mantan tunangannya ini juga namanya dia save dengan nama Daniel. Jadi semuanya nama-nama laki-laki. Dari pelakor yang masih kerabat ini ya, aku berhasil menyita HP yang diberikan suamiku. Seperti itu. Yang berikutnya ini episode
Bentar ya, aku soalnya pakai ini juga nih, takut salah ngomongnya. Jadi episode selingkuh yang terakhir ini yang berat, aku baru tahu 18 Maret 2021. Sebenarnya aku puasa sejak pandemi, rutin tiap minggu. Jadi benar-benar Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Pertama doa yang aku bawa adalah kelemahan suamiku dalam hal perempuan. Jadi tiap malam aku tumpang tangan di atas kepalanya. Terus tanggal 18 Maret itu pas aku mau sapu kamar, kok ada tas suami gitu. Terus aku call, kenapa tasnya nggak dibawa? Dia bilang nggak lama, soalnya kan dia hari itu ada vaksin kedua, habis itu baru ke kantor. Tapi setelah tutup telepon, aku kok pengen chat dia lagi. Akhirnya aku chat, aku tanya, aku bilang, maaf ya Dad, gitu. Boleh nggak kirimin telepon aku dari nomor kantor? Terus dia bilang nggak bisa, karena ini udah jam 5, jadi udah di set. Terus tiba-tiba aku chat lagi, minta tolong ambil pic dong ruangan kamu. Dia juga nggak bersedia. Terus aku video call, dia nggak mau angkat. Terus Find My ya, yang family itu, biar tahu ada di mana lokasinya juga, dia tidak bisa kelihatan gitu. Lalu hari itu aku memutuskan keluar rumah dalam keadaan hujan lebat malam-malam, dan aku menyembunyikan mobil itu di belakang ruko. Semalaman aku nggak tidur, tapi besoknya aku pindah ke hotel, check in di sana sampai tanggal 3 April tuh aku pulang karena aku dinasehatin sama Pastor Eli untuk kembali gitu. Tapi kemudian aku pergi lagi tanggal 7 April itu karena aku tahu suamiku bohong lagi gitu. Jadi waktu aku di hotel, aku bisa DM Bu Eli, padahal aku belum pernah megang IG dan nggak ngerti gitu. Tapi waktu aku dengar khotbah dia, aku DM dia dan bisa gitu. Dan akhirnya beliau jawab gitu. Terus bulan April itu kan aku keluar lagi, itu sampai mau 3 minggu ya, aku kos di dekat perumahan aku juga. Tapi kemudian suamiku itu paksa aku pulang di bulan Mei. Jadi selama di rumah itu suamiku sempat bilang mau cerai aja gitu, karena aku sering mengganggu dia di kantor. Setelah dia mengaku selingkuh, tapi dia tidak mau mengaku itu dengan siapa gitu. Tapi akhirnya dia putusin gak jadi bercerai. Nah, saat doa puasa yang aku lakukan itu di tanggal 24 Juni 2021, sebenarnya aku skip di tanggal 22 dan 23 Juni karena waktu itu kondisi aku kurang fit. Tapi aku lanjut lagi di 24 Juni 2021, aku doa bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang suamiku sedang selingkuh dengan seorang perempuan, tolong aku kasih tahu namanya siapa. Dan malam itu aku pas pegang HP suamiku, karena aku memang suka intip-intip ya untuk cari tahu gitu, lagi ngecek-ngecek HP. Tahu-tahu ada ajakan secret chat Telegram, dan ternyata itu nama sekretaris yang sudah bekerja 11 tahun. Jadi di perusahaan yang sekarang itu beda lagi dengan perusahaan yang awal dia pindah karena selingkuh yang pertama itu. Terus bukti ini aku screenshot ya sampai 5, terus aku simpen di laptop aku. Tapi perjalannya waktu suami itu berusaha melenyapkan bukti-bukti yang ada gitu. Bahkan sampai terakhir dia juga masih tetap belum mengaku kalau dia memang selingkuh dengan sekretarisnya gitu. Di saat ini aku benar-benar stres luar biasa. Aku mengalami yang parah banget, sakau tiap malam, badan tuh kayak dingin, kaki tangan tuh kayak habis direndam es gitu. Terus tiap malam tidak bisa tidur sampai subuh gitu. Sempet juga ke psikolog ya, berdua suami, tapi hasilnya nggak memuaskan. Bahkan sempet mau jadwalin ke psikiater, ke rumah sakit Cipto ya, yang di Kencana itu. Tapi aku doa sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan nggak apa-apa, tapi kalau memang ini Tuhan batalin. Dan ternyata 3 kali dokternya sendiri yang membatalkan, tapi maunya
online dan aku nggak bersedia gitu. Nah, sejak di rumah ini aku banyak mengalami KDRT, tiap bahasin soal selingkuhan gitu. Jadi berkali-kali gitu. Aku juga pernah datangin kantor suami, tapi tanpa sepengetahuan suami, dan aku juga nggak ketemu langsung sama selingkuhannya, tapi aku utus supir. Tapi di saat itu aku tahu selingkuhnya itu kontak suamiku, karena aku bisa lihat dari status WA mereka berdua gitu. Tapi suamiku nggak mengaku gitu. Tapi aku bisa ninggalin jejak digitalnya, aku screenshot semua gitu. Dan di saat itu sekretaris itu sebenarnya lagi shock berat kan, karena dia tiba-tiba aku kasih bukti-bukti secret chat ajakan dia tuh ke suamiku, sampai dia tuh dipandu gitu sama suamiku jawabannya. Dia bilang masalah ibu dengan suami ibu, katanya bukan dengan saya. Urus aja urusan ibu dengan selesaikan saja masalah ibu dengan suami ibu. Dan aku yakin itu bukan omongan dia, karena dia memang lagi shock gitu. Bahkan aku ketika itu telepon juga ke kantor, ke nomor dia, untuk nomor ruangan dia, itu nggak pernah bisa diangkat, kata operatornya dia lagi online terus gitu. Dan waktu aku lihat suamiku juga WA-nya lagi online. Aku juga datang kedua kali, itu aku hampir pergokin. Karena aku tiba-tiba masuk aja gitu, itu udah jam sore, udah jam 17 lewat gitu. Dia tuh, aku telat 1 menit gitu. Shalom Bu NN, Bu NN sorry, ini karena durasi ya. Bisa lebih disingkatin lagi, jadi jangan terlalu detail sampai jam-jamnya. Bisa lebih singkat lagi, sorry, silakan Bu NN. Dan akhirnya aku kasih tahu dia gitu bahwa aku nggak mau bicara sama dia, tapi aku akan menulis. Aku sudah menulis banyak, nanti aku akan beritahu apa saja yang sudah aku tahu. Aku seperti itu. Nah, setelah 2 kali aku di KDRT, aku dicekik dan ditarik tanganku ketika di rumah nggak ada anak-anak. Akhirnya aku memilih kabur, keluar rumah gitu. Dan sampai sekarang aku kos di dekat kos anakku. Dan anakku bilang bahwa aku tidak boleh balik ke rumah karena itu taruhannya nyawa. Nah, ini terakhir aku mau bilang, saat ini hidupku baik-baik saja. Aku happy, aku enjoy, aku sukacita karena aku memilih melepaskan pengampunan. Jadi aku tuh udah bisa berdoa buat mengampuni mereka, terus nggak ada lagi rasa sakit hati, panas hati, atau amarah sedikit pun, apalagi mau melabrak gitu ke kantornya, walaupun aku bisa setiap saat gitu. Terus aku juga tidak tahu sebenarnya rencana Tuhan mengakhiri proses Tuhan di hidup aku itu seperti apa, tapi aku cuma pegang ayat firman di Mazmur 7 ayat 11, perisaiku adalah Tuhan yang maha tinggi. Jadi aku tulis, pelakor mental, suami bertobat, keluarga dipulihkan, layangan putus bisa diraih lagi. Amin, amin. Jadi kalau Tuhan yang jadi perisai, musuh mana yang bisa mengalahkan aku? Itu yang kekuatan yang aku pegang sampai hari ini. Jadi aku nikmati proses Tuhan dengan mengucap syukur, percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Itu aja Pak, mungkin takut kelebihan waktunya. Thank you. Thank you Bu NN. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, itulah yang terjadi oleh Bu NN ya. Kita percaya nanti semakin hari semakin dipulihkan kehidupannya ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat kesaksian yang sudah menguatkan kami. Kami percaya bahwa setiap kehidupan kami ada di tangan-Mu. Siapapun musuh kami, sekalipun menurut kami rasanya berat untuk menghadapi musuh yang ada di depan kami, dengan kemampuan kami, tapi bukan dengan kekuatan Tuhan. Kami tahu kebenaran firman-Mu, ketika Engkau di pihak kami, siapa lawan kami. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara, dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Tadi kalau lanjutin film itu saya juga kepingin lihat jadinya ya. Saya nggak pernah nonton film Layangan Putus ya. Jadi waktu diberi tema itu saya bilang, itu ceritanya gimana? Tapi kita percaya bahwa tadi kesaksian itu benar-benar ya, film yang ditayangkan itu sampai viral ya. It's my dreams, not her ya. Kita percaya bahwa hari ini Layangan Putus itu tadi sekilas tentang
film yang menurut cerita dunia. Tapi buat saudara dan saya, kita punya mimpi, ya, seperti Bu NN tadi cerita, bahwa suatu kali apa yang menjadi miliknya pasti dikembalikan. Hari ini tentang viralnya tentang pelakor, ya, wanita tobat, itu membuat banyak orang heboh. Terutama saya dengar ketika tayangan ini jadi viral, ada banyak suami-suami stres katanya, karena banyak istri mulai curiga, ya, yang tadinya baik-baik mulai stres dicurigai. Kita sebagai anak Tuhan, yuk, kalau tadi cerita itu juga mirip sama saya. Tadi sebelum khotbah saya tuh ketawa sama pengerja, ya. Kenapa? Karena dia bilang gini, lihat tuh ceritanya mirip, ya. Itu impiannya apa? Kapadokia, ya, di Turki itu, ya. Nah, saya juga, saudara, waktu itu persis kejadiannya. Saya itu kepingin yang namanya pergi ke satu tempat yang namanya Maldives, ya. Ternyata saya belum sempat ke sana dan saya melihat suami saya, ya, dan wanita tobat itu sempat ke sana, ya. Itu sebabnya yang membuat hari ini saudara enggak usah perlu takut menghadapi apapun. Hari ini kalau saudara menghadapi yang namanya layangan, kita semua punya impian. Saya menikah juga punya impian bahwa layangan kita terus berkibar, naik terus, ya. Tapi siapa yang tahu di tengah-tengah, kalau saudara lihat sekilas layangan putus tadi saya diceritai, itu pada waktu kehidupan suaminya diberkati, mulai selingkuh, ada cerita PHP juga, ya. Kita percaya dalam kehidupan tidak ada yang tahu. Bu NN cerita suami baik, suami yang pengertian. Kenapa bisa selingkuh? Suami saya, mungkin suami saudara juga. Tapi kita tahu bahwa setiap kehidupan kita berharap layangan kita bisa terus mengudara, tapi tiba-tiba terputus karena ada pihak ketiga. Hari ini tidak usah takut. Yuk kita buka ayatnya terlebih dahulu. Supaya kita hari ini mulai membuka konsep. Kalau kita ada di posisi ini, walaupun itu sudah rasanya sulit, saudara mau mengembalikan, kita jangan ikut cara dunia, ya. Kita memang nggak boleh hidup mau kompromi dengan dosa, hidup bersama dengan seorang wanita tobat, hidup di dalam satu rumah, bisa shopping sama-sama, bisa pergi jalan-jalan sama-sama. Kita nggak boleh seperti itu. Kita tetap punya batasan yang tegas, ya. Tapi kita percaya ketika kita berjuang, siapapun musuh kita hari ini, saya sering ngomong sama diri saya sendiri, saya tidak akan pernah menyerah, ya. Kenapa hari ini saya pakai baju ini? Saya ingat saudara. Saudara tahu, ini baju yang menggambarkan apa? Saya itu kalau sama wanita tobat, saya dipanggil Nyonya Menir, ya. Makanya hari ini saya pakai baju kebesaran Nyonya Menir ini, ya. Hari ini saya pakai baju benar-benar yang mengingatkan saya kaget, saudara. Suatu kali saya baca WhatsApp-nya suami saya tanpa sengaja. Terus di kata-kata itu mereka lagi debat, ya. Mereka bilang gini, kamu ini selalu cemburu sama menir gitu. Saya pikir suami saya ini apa ada perempuan lain kok namanya Menir, ya, kok namanya Menir, mbok namanya keren kayak Mauren kayak gitu, ya. Lah saya kan Eli, ini kok disebut Menir, ternyata Nyonya Menir yang dimaksud Menir itu yaitu saya, saudara. Hari itu makanya hari ini saya pakai kebesaran Nyonya Menir benar-benar, ya, enggak apa-apa. Saya bilang, saya dinubuatkan wanita tobat Nyonya Menir, berarti saya big boss. Saya big boss, dia bawahan saya. Itu yang saya terima. Makanya saya tidak sakit hati, ya. Yuk baca dulu. Amsal 11 ayat 29a. Kita baca, ya. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Lihat, ya. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Waktu saya baca ayat ini, saya cuma merenung, berkata-kata sama Tuhan seperti ini. Tuhan, suami saya sudah zina, dia sudah mengacaukan rumah tangga. Akibatnya apa? Menangkap angin. Dan ketika saya merenung ini, Tuhan berkata, masakan kamu sebagai istri juga mau mengacaukan rumah tanggamu sehingga engkau juga menangkap angin. Kalau suamimu menangkap angin, mengacaukan rumah tanggamu, dan kamu juga tidak mau bertahan,
kamu milih jalan yang pintas karena kamu merasa masih muda, kamu sama-sama juga mengacaukan angin. Lah bagaimana kehidupan rumah tanggamu mau diberkati, anak-anakmu mau diberkati, semuanya tidak dapat apa-apa, mengacaukan angin. Ketika saya baca ayat ini, saya bilang, iya ya, daripada saya tidak dapat apa-apa, saya akan menangkap angin, ya, mengacaukan rumah tangganya, menangkap angin. Alangkah lebih baiknya, hari ini sesakit apapun, kita bertahan. Bersama Tuhan pasti menang. Saudara jangan lagi ikut-ikutan suami mengacaukan rumah tanggamu seperti Bu NN, tetap bertahan, tetap punya pengharapan. Kenapa? Karena daripada saudara menangkap angin, tidak dapat apa-apa, lebih baik di balik proses ini saudara dapat berkatnya Tuhan. Itu sebabnya ini alasan kenapa kita sebagai seorang penolong jangan pernah hanya urusan harga diri, sakit hati. Jujur, orang kalau mau cerai itu di flashback, itu hanya urusannya dua, urusan hati dan harga diri. Saudara kalau mau cerai, saudara tidak terima, ya saya dengar cerita endingnya daripada layangan putus ini, si istri sudah tidak mau lagi sama suaminya, karena sudah di PHP juga kecewa, dia juga tidak mau dimadu, ya akibatnya jalannya cerai. Tapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, layangan putus ini ada di tangan Tuhan, percayalah bukan putus, tapi akan terjadi satu pemulihan. Kenapa? Karena saudara bukan menangkap angin. Saudara jangan pikir jadi keset, habis manis sepah dibuang, itu berakhir dengan menangkap angin. Ketika engkau tidak berusaha mengacaukan rumah tanggamu dan engkau berjuang, engkau tetap bertahan. Sakit Bu Eli, sakit. Siapa yang bilang pada waktu kita dikhianati tidak sakit? Sakitnya luar biasa. Tapi perlu saudara tahu, rasa sakit itu diperhitungkan Tuhan. Suatu kali saudara bukan lagi menangkap angin, justru yang saya dapat, orang yang menyakiti hati saya, itu yang menangkap angin. Tapi buat orang yang benar seperti saya hari ini, apakah saya menangkap angin? Enggak, saya justru hari-hari ini menangkap berkat kepercayaan Tuhan secara luar biasa. Itu sebabnya hari ini jangan pernah lagi mau menyerah. Saudara yang menghadapi pelakor wanita tobat, ya, yuk kita hari ini jangan mau dikendalikan oleh hidup ini, dikendalikan oleh pelakor. Jangan hadapi capek terus menghadapi pelakor. Kita tidak perlu takut. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita tahu bahwa Tuhan di pihak kita, ngapain kita yang capek, ngapain kita yang sakit hati, ngapain kita hari ini yang mau menyerah, mau sampai menggugat cerai dan sebagainya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita ini tidak boleh urusan hati. Dan yang namanya harga diri, ini berbicara daging. Sementara saudara dan saya diproses urusannya daging. Dagingnya harus mati, rohnya yang hidup. Jujur kalau roh berbicara, apa yang saudara lakukan hari-hari ini? Kalau menghadapi pelakor, saudara tidak akan pernah lari. Tuhan, aku akan berbicara lewat apapun yang dilakukan. Aku mau menghidupi manusia rohku, yaitu aku mau mengampuni sesakit apapun. Aku tidak lagi mau mengutamakan harga diriku. Walaupun aku sudah dikatain, katanya wanita suamimu sudah tidak cinta lagi sama kamu. Kamu loh tidak dicintai, suamimu cinta mati sama aku. Ngapain kamu bertahan? Kamu tidak tahu malu. Ya tidak apa-apa, itu milik sendiri. Yang ngata-ngatain pelakor wanita tobat yang nggak tahu malu. Wong orang curi barangnya orang kok bisa ngata-ngatain. Ya kita berpikir bahwa tapi kita nggak perlu debat. Namanya orang error, preman. Lebih baik mulut kita, hati kita dihemat. Hati kita disimpan untuk perkara-perkaranya surga, supaya kita menangkap berkatnya Tuhan. Buat apa? Ketika pelakor posting di Instagram, beliin ini, jalan-jalan, kita langsung panas hati, kita mulai tidak terima. Terus belum lagi nanti yang namanya wanita tobat, mulai teror, mulai posting foto, mulai
menyita waktu suami. Saya dulu panas, saudara. Waktu saya melihat bahwa suami saya ketika punya 2 anak 2, dan wanita itu merasa bangga, wow, merasa bahwa dicintai, merasa mereka satu happy family, dan saya semakin sepah dibuang. Saya merasakan itu, saudara. Tapi ketika saya mengerti firman, betapa bodohnya iblis bisa mengintimidasi hal yang sia-sia, sehingga saya kehilangan berkatnya Tuhan. Daripada hati, pikiran, dan semua perkataan saya, karena terpancing emosi dengan perbuatan wanita tobat, akibatnya respon saya salah. Saya menangkap angin. Saya nggak mau. Dari situ saya mulai tahu bahwa saya dan level wanita tobat itu jelas berbeda. Saya dan pelakor jelas berbeda. Karena saya adalah orang yang mengenal kebenaran. Jelas wanita pelakor, walaupun ada banyak ibu-ibu lu, tapi Bu, wanita pelakornya suami saya, wanita tobat. Itu haleluya, puji Tuhan lu Bu Eli. Bagaimana Bu Eli? Pelayanan Bu Eli. Pelayanan, kalau posting di Instagram, haleluya, terpujilah Tuhan, berkat Tuhan mengalir luar biasa. Saudara lihat ya, saya cuma bilang ya enggak apa-apa, sudahlah. Kalau dia berani mempermainkan Tuhan dengan perbuatannya, saudara tidak perlu takut. Hakim yang adil itu pasti segera turun tangan. Tuhan tidak bisa dipermainkan dan dipermalukan dengan perbuatannya. Apakah dengan berkata haleluya puji Tuhan, hati Tuhan disenangkan, semakin enak Tuhannya. Lihat betapa munafiknya. Yuk, hari ini kalau saudara dan saya mengalami proses dengan hadapi wanita tobat, ya, hari ini jangan pernah menyalahkan keadaan. Sudah, ya, yang sudah terjadi sudah, biarkan. Tuhan itu tidak ada yang namanya kalau sudah putus dia tidak bisa lagi menyambung sebagai satu kehidupan yang luar biasa. Yang kedua, jangan pernah, bisa ditayangkan quote-nya, membesarkan keadaan. Yang ketiga, jangan pernah lari dari keadaan. Ya, hari ini pesan saya sebagai ibu gembala yang mengalami lagi masalah rumah tangganya mulai digoncang-goncang. Hari ini pastikan kita jangan ikut-ikutan sinetron. Ya, kita percaya hari ini kita harus jangan pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah membesarkan keadaan, dan jangan pernah lari dari keadaan. Kalau Tuhan berkata stay, tinggal di dalam proses, karena segala sesuatunya Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Yuk kita buka ayatnya. Kita akan bahas ya Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat 20. Saya dulu juga pernah merancangkan ya, saya pengen berlibur di satu tempat, tapi ternyata ya kelihatannya lebih bahagia hidup wanita tobat. Kok ternyata impian saya juga, saudara. Ternyata saya belum sampai ke sana, dia sudah 2 kali sampai ke sana. Ditemani suami, sakit, saudara. Itu tadi kalau waktu saya lihat kopi itu, cuplikannya itu saya bilang, ini saya. Saya juga bisa bilang ya, itu impian saya, bukan impian dia, mimpi saya. Tapi saya percaya bahwa mimpi saya yang cuma sekedar pergi ke satu tempat yang indah, Tuhan sudah gantikan mimpi saya yang jauh lebih besar. Karena ketika saya tidak lagi mau mengacaukan rumah tangga saya. Yuk, lihat ayatnya. Hari ini yang sudah putus asa, hari ini kau tidak punya kemampuan. Saya dulu minder. Saya merasa gini, Tuhan, saya ini umurnya sudah kepala 4. Sementara wanita tobat itu 20. Kalau secara fisik, adu yang namanya masih kencang, ya masih muda, saya kalah. Tidak mungkin saya bisa mengoperasi fisik saya, muka saya berubah jadi 20 tahun. Aneh nanti ya. Nanti kayak nenek lampir jadinya. Tidak mungkin, saudara. Mau dibawa ke Korea, mau dibawa ke orang yang terkenal sekalipun untuk merubah wajah saya jadi 20 tahun, tidak ada yang berani, saudara. Ya, kita percaya bukan itu yang kita andalkan. Kalau kita mengandalkan itu, kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ada banyak ibu-ibu juga ya, khususnya ini pembelajaran aja. Saya cuma tadi ingat sejenak. Ada banyak ibu-ibu yang bilang gini, Bu, saya diajari orang sekitar saya, teman saya. Katanya, Bu, kita ini jadi istri harus bisa jadi seperti pelacur.
harus bisa cara pelacur menservis suami seperti apa, seperti itu supaya suami tidak hilang. Saya cuma bilang, semua yang saudara lakukan itu sia-sia. Saya cuma bilang gini, kita ini bukan pelacur. Kita ini anak Allah. Kita punya wibawa Allah. Apakah dengan kamu menservis suamimu seperti pelacur dan kamu mengorbankan harga dirimu, kamu melanggar apa yang Tuhan mau? Pertanyaannya, suamimu tetap setia? Suamimu tidak selingkuh? Coba saya cuma ngomong gitu. Iya Bu Eli, enggak jamin. Saya loh Bu Eli sudah melakukan apapun Bu Eli supaya suami saya enggak selingkuh, enggak berzina, ya tetap Bu Eli malah ganti-ganti sampai saya kena penyakit. Lihat, enggak ada yang bisa kan? Daripada kita hari ini melakukan sesuatu yang berdosa supaya suami tidak hilang, tapi hasilnya semua nol. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak bakal dapat apa-apa, saudara. Terkutuk. Alangkah lebih baiknya hari ini kita jadi istri. Posisi kita harus benar. Tidak menutup kemungkinan saudara sudah berkorban seperti apapun. Kalau suamimu belum bertobat, suamimu pikirannya masih error seperti Bu NN, berapa kali selingkuh. Akibatnya ya sudah tobat umat lagi, tobat umat. Hari ini izinkan Tuhan punya waktu. Kalau pertobatan itu sudah dari Tuhan, itu dari hati, saudara. Kalau hatinya diubah, percayalah, anggur yang manis itu akan terjadi. Karena orang yang bertobat dari hati, pertobatan dari hati, hasilnya luar biasa. Yuk kita baca Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ya, saudara lihat, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Hari ini saudara yang sedang mengalami hubungan, ya mungkin saudara tidak hanya selingkuh, tapi hubunganmu sudah terpatah-patah. Ya, cinta suamimu sudah pudar. Hari ini engkau pada posisi sepertinya engkau sudah tidak berdaya, engkau sepertinya hari ini habis manis sepadi buang, engkau seperti keset. Kadang-kadang ada banyak suami ya, yang ibu-ibu konseling sama saya, kalau pulang cuman perlu uang. Setelah dapat uang, uangnya ada lagi, tidak pulang lagi. Itu yang membuat hari-hari ini banyak ibu-ibu yang putus asa. Bu Eli, apakah saya harus bertahan? Kalau saya beri ayat tadi Amsal itu, siapa yang mengacaukan rumah tangganya? Tidak akan menangkap apa-apa, hanya menangkap angin. Hari ini pastikan kita tetap bertahan karena kita terlalu yakin dengan janji Tuhan. Bahwa ketika kita hari ini tidak lagi berusaha mengacaukan rumah tangga kita, kita membangun hubungan walaupun kita dianggap keset, kayak kita hari ini tidak diorangkan, bagaimana kita tidak dihormati, tidak dikasihi, kita dicuekin, kita tetap mau melakukan benih kebenaran, maka Tuhan pasti akan membela hidup saudara dan saya. Hari ini 3 hal, kalau layangan atau hubungan itu sudah putus, bagaimana ada di tangan Tuhan? 3 hal yang saya akan bahas. Itu tidak akan diputuskannya. Makanya ibu-ibu jangan pernah menyerah. Kalau hari ini engkau sudah terpatah-patah hubunganmu sampai komunikasi, jujur saya sempat ngalami komunikasi aja satu rumah, tidak pernah ngomong lewat WA. Ngomong nggak bisa, diajak omong responnya sudah marah. Sampai kalau ada sesuatu di dalam satu rumah loh saudara, itu pun hanya komunikasi lewat WhatsApp. Mau ajak makan pun mau makan, nggak berani saudara. Saya punya ketakutan ketika saya mau ngomong mau makan, itu sudah dibilang ini, nggak usah pusing. Kamu nggak usah repot mau siap-siapin aku makan, aku bisa makan sendiri. Mau ngomong apapun rasanya semua ngomongan dimentahkan. Lebih-lebih kalau tanya, ngajak ngomong. Cuma dijawab ini, Saudara tahu, seperti ngomong sama tembok, sakit memang. Tapi saya tetap memilih untuk bertahan karena saya tahu firman ini juga. Tidak akan pernah diputuskannya, tidak akan dipadamkannya. Dan yang ketiga, saudara, tidak akan kalah.
Karena firman Tuhan berkata bahwa sampai ia menjadikan hukum itu menang. Hukum berbicara apa yang saudara tabur suatu hari, saudara pasti menuainya. 3 hal yang akan saya bahas ya. Setelah itu yuk kita berdoa, kita mau berdoa 3 hal. Tidak akan diputuskannya. Saudara lihat, hari ini hubunganmu dengan suami yang sudah seperti apapun, mungkin sudah tidak ada komunikasi, mungkin suamimu sudah tidak pulang ke rumah, saudara tidak perlu takut. Tetaplah bertahan. Mazmur 10 ayat 17-18. Saudara lihat ya, Tuhan itu begitu cintanya buat istri-istri penolong, buat yang mau berjuang. Kalau jujur, orang lihat kehidupan saya hari ini, orang tanya, Bu Eli, gimana rasanya menjalani proses 12 tahun? Hidup suami dicuekin, rasanya kayak jet coaster, kadang baik, kadang cuek, kadang baik, kadang cuek. Tobat, umat. Saya cuma berkata, hari ini ketika saya bisa move on dan saya mulai menabur benih kebenaran itu konsisten, saya tahu saya tidak lagi mau menangkap angin, tapi saya tahu setiap kejadian hidup saya dahsyat. Setiap Tuhan izinkan saya melihat hal yang buruk dalam hidup suami saya tidak pernah berpikir ini kehancuran. Ini merugikan rumah tangga saya, ini merugikan harga diri saya. Yang saya lihat, setiap kali ada keadaan yang buruk, suami saya jatuh lagi dalam dosa, suami saya lagi PHP saya, tobat umat. Yang saya lihat, saya selalu berkata di hadapan Tuhan, Tuhan enggak apa-apa. Apapun, mau jet coaster, mau PHP, mau disakiti, mau lagi jatuh dalam dosa, yang aku tahu, aku menangkap sesuatu dari Tuhan. Ada berkat yang jauh lebih besar lagi Tuhan persiapkan buat saya, buat suami, buat anak-anak. Itu yang saudara tangkap. Jadi jangan pernah, kalau ada hal yang buruk, sudah terlihat mau putus, saudara lihat pengharapan sudah tinggi, tiba-tiba suami PHP. Putus pengharapan, jangan saudara. Hari ini pastikan engkau melihat pengharapan yang mengecewakan, tapi bukan buat Tuhan. Waktu engkau berkata profetik di depan Tuhan, percayalah, jujur, saya menikmati apa yang jauh lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Bahkan saya melihat level rohani ya, yang namanya kelihatan anak-anak hidup saya, semuanya jauh lebih baik. Berkat Tuhan berikan, kesehatan ya. Yuk kita baca. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan. Siapa yang hari ini sudah mengalami putus asa itu tertindas. Saudara mungkin sudah habis manis sepah dibuang, itu tertindas. Suamimu makin menjadi-jadi, itu tertindas. Tidak usah takut. Tetaplah berkata benar di hadapan Tuhan, supaya iblis juga dengar. Saudara, ketika ucapanmu negatif dan saudara tangkap kok gini lagi ya, aduh, di PHP lagi seperti Bu NN ya. Saya sudah ngomong sama Bu NN, kalau itu tidak berbahaya suamimu ajak kamu pulang-pulang sudah ya. Dia masih tetap hubungan komunikasinya baik sama suaminya, mereka masih saling menghormati. Tapi percaya ada waktu yang akan menyatukan mereka menjadi hal yang indah. Kenapa? Karena ayat ini berkata, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan. Saudara kira kita di PHP, di jet coaster, habis manis sepah dibuang, tidak dihargai. Saudara kira Tuhan itu tidak memperhatikan. Tuhan itu tidak dengar setiap jeritan hatimu, setiap saudara nangis. Saya kalau sudah ngalami jet coaster di PHP, doa itu tidak bisa ngomong apa-apa, saudara. Doa itu cuma nangis, saudara. Tanya Ailing bukti nyata. Waktu saya di PHP, saya hari itu harus khotbah di Jakarta. Ailing yang tahu jelas, hari itu saya mau khotbah kurang 15 menit. Saya ditanya A, jawabnya B. Saya ditanya C, jawabnya D. Itu semua error. Antara apa yang ditanya, saya seperti orang hun bener-bener stres, depresi tingkat tinggi. Pada waktu itu pengerja bilang gini, Bu Gem enggak mungkin bisa khotbah. Dari tadi saya tanya A, dia jawabnya B, enggak connect. Apa mungkin 15 menit ke depan Bu Gem bisa khotbah? Hari itu satu orang pengerja
bilang, Bu Gem naik ke atas. Doa, minta kekuatan sama Tuhan, minta hadirat Tuhan. Bu Gem dengan kekuatan sendiri, Bu Gem tidak akan bisa khotbah, tidak akan. Saya jalan itu pun terhuyung-huyung, saudara. Isinya cuma nangis, ingat perbuatan suami saya, ingat fotonya wanita tobat posting di Instagram sambil ada bunga yang ditulis bahwa aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Saudara bayangin, itu seolah-olah bunga itu suami saya yang tulis. Sepertinya gini, please, kayak please mohon kamu kembali sama aku karena aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Itu diposting dan semua orang kirim postingan yang namanya wanita itu ke saya, saudara. Waktu itu suami saya sudah kembali sama saya. Saudara bisa bayangkan hati saya seperti apa hancurnya hari itu. Tapi ketika saya berdoa, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya tahu 15 menit saya khotbah. Saya lihat semua kursi sudah penuh. Aileen tahu itu kursi penuh sudahan. Hari itu saya cuma berdoa. Saya tidak ngomong apa-apa. Tuhan mengerti tetesan air mata saya. Saya cuma bilang gini, Tuhan tolong saya. Saya tidak tahu saya harus khotbah apa. Mau jawab pertanyaan orang aja satu kata itu tidak bisa terekam dalam otak saya. Itu depresi sudah tingkat tinggi loh, saudara. Bayangin saya mau khotbah 45 menit. Kira-kira mungkin tidak? Mungkin khotbahnya bisa gini. Buka Mazmur. Nah, ngerti ya? Saudara bisa bayangin, satu kata aja saya tidak bisa mencerna. Apalagi saya mau khotbah. Semua yang saya siapkan itu semua blank, saudara. Otak saya benar-benar cuman inget sakit hati saya. Waktu saya berdoa, saya cuma nangis sama Tuhan. Dan Tuhan berkata atas hidup saya, Eli, setiap ada kejadian hidup, jangan engkau berpikir kejadian hidupmu akan hancur, tapi di tanganku setiap apapun yang buruk, itulah kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib. Hari itu saya nangis dan saya berdoa, saya bilang ini, oke Tuhan, saya akan khotbah. Saya minta pengurapan. Saudara tahu, Aileen yang tahu saksi, saya khotbah setelah saya berdoa tanpa saya ngomong apapun sama Tuhan. Hari itu urapan Tuhan luar biasa. Saya bisa khotbah lancar, saudara. Bahkan orang-orang yang tidak tahu kasus saya, yang tidak tahu kalau saya hampir sudah tidak mau khotbah karena saya sudah error. Mama saya yang tahu, ngantar saya ke bandara. Tanya mama saya, sepanjang perjalanan saya nangis. Saya telepon suami saya di samping mama saya bilang gini, kamu kenapa begitu tega atas hidup saya? Yang buat saya sakit hati, saudara. Suami saya tidak bilang gini, ya sudahlah, aku minta maaf ya, aku minta maaf atas perbuatanku. Tidak, saudara. Suami saya bilang gini, kamu tidak usah nangis, tidak usah seperti anak kecil. Nanti setelah pulang kita akan bicara. Saudara lihat ya, harapan saya sebagai seorang wanita kepingin dapat yang namanya rasa say sorry, kayak enggak, saudara. Makanya hari ini tidak usah kita lebay, ya. Lihat keinginan orang yang tertindas itu kau dengarkan, dan engkau ya menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang loh manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Itu sebabnya 3 hal hari ini, kalau hidupmu lagi di ujung tanduk, ibu-ibu berjuanglah, pesan saya. Karena Tuhan itu pasti mendengar. Saudara hari ini tertindas, dia tahu, aku pingin Tuhan suamiku kembali, aku pingin suamiku bertobatnya sungguh-sungguh, bukan tobat kumat sehingga di PHP, di cek koster. Tuhan tahu. Yang kedua, Tuhan menguatkan hati. Waktu engkau berkata, aku siap melanjutkan proses. Di PHP, suami makin parah, aku siap. Percayalah, hari ini engkau tidak hidup sendiri. Ada kekuatan Tuhan yang supranatural menyertai saudara. Kalau tidak, hari ini saya sudah
Jadi apa saudara? Saudara lihat hari ini saya berjalan makin kuat. Itu karena Tuhan menguatkan hati saya. Yang ketiga, Tuhan memberi keadilan. Ini yang dinantikan ibu-ibu. Kalau namanya keadilan, Bu Eli butuh Bu Eli. Biar yang namanya wanita tobat itu Bu Eli, yang seperti ceritanya Bu Eli ketabrak kereta api. Nah, itu jangan saudara ya. Kalau seperti itu saudara, nanti saudara tidak lulus doanya, nangkep angin sama-sama sama pelakor nanti ya. Jangan, pastikan tangan saudara ini nangkep berkatnya Tuhan dibalik disakiti ini. Lah kalau saudara doakan pelakor ditabrak kereta api biar mati, ya sudah, saudara sama-sama menangkap angin. Kenapa? Tuhan balik lagi, hatimu busuk. Hatimu tidak beres. Engkau sama pelakor tidak ada bedanya, sama-sama busuk hatinya. Kita harus punya berbesar hati saudara. Kita ini anaknya Tuhan, kita ini anaknya Raja. Amin ya. Jadi percaya ibu-ibu, lucu saya beberapa hari setelah khotbah ya, khotbah yang nggak boleh ngomong negatif. Saudara tahu saya itu sampai ketawa dilihat anak saya. Ibu-ibu sekarang kalau konseling ya, beberapa bapak juga. Bu Eli tolong doakan suamiku yang buahnya luar biasa. Saya ketawa. Bu Eli doakan suami saya yang setia sampai mati Bu Eli. Ada yang lagi. Bu Eli doakan Bu Eli toko saya yang ruaminya luar biasa. Tidak apa-apa saudara. Lakukan itu terus. Karena ketika setiap ucapan yang saudara ucapkan itu mencipta. Toko rame ya nanti mencipta. Terus itu benih. Tidak pernah akan berlalu. Itu akan menjadi benih. Saudara sedang mencipta. Hari ini kalau suamimu menjengkelkan, jangan dikata-katai suami brengsek. Tetap katakan, engkau suami yang luar biasa, suami yang terbaik. Yuk, tidak akan dipadamkan ya. Yesaya 1 ayat pagi, Frank siap-siap ya. Yesaya 40 ayat 28-29 ya. Yesaya 40. Jadi saudara tidak usah takut ya. Tuhan itu tahu kok. Jeritan hatimu Tuhan tahu. Air matamu ditampung Tuhan tahu. Jadi bertahanlah supaya nangkap sesuatu. Tidakkah kau tahu, tidak kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang tiada berdaya. Siapa ibu-ibu yang karena terlalu disakiti sama wanita tobat, sama suami, sampai rasanya hidup itu tidak ada gairahnya. Pengen mati, tidak berani, hidup tidak hidup, mau mati ya takut ya. Hari ini firman ini buat saudara dan saya. Yuk hari ini yang sudah padam cintanya suami, tidak usah takut. Sudahlah, cinta Tuhan itu jauh lebih besar atas hidupmu. Yang penting hari ini jangan lagi mau berpikir untuk bercerai. Cerai itu urusan daging dan sakit hati. Kalau ngambil jalan cerai berarti Tuhan bisa nilai. Daging saudara masih tebal. Orang kalau dagingnya tebal prosesnya tidak akan berhenti. Hari ini yang diproses Tuhan itu daging mati. Roh muncul. Lah kalau orang dikit-dikit cerai berarti Tuhan bisa enggak nilai saudara. Hati sama dagingmu masih tebal. Yang namanya harga dirimu masih ditonjolkan. Kalau kita tonjolkan roh, walaupun dia bilang anjing kamu, mukamu lo sudah jelek, enggak tahu diri. Walaupun dikatai seperti itu, saudara akan bilang enggak apa-apa. Yang penting kan Tuhan bilang aku cantik. Waktu aku ngampuni kamu, manusia rohku didandani sama Tuhan, aku jadi cantik di hadapan Tuhan. Aku jadi kaya. Hidup ini saudara perlu tahu. Jangan sampai kejar pikul dosa, tapi miskin di hadapan Tuhan. Hari ini alangkah baiknya, saudara menderita memang. Dikata-katai, habis manis sempat dibuang. Tapi saudara sedang pikul salib. Dan saudara kaya di hadapan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini kejar pikul dosa, yang penting hidupnya enak, PTM sama suami orang, ambil suami orang. Yang penting aku hari ini nyaman. Tapi saudara perlu tahu, saudara tidak punya nilai dan saudara tidak tangkap apa-apa. 3 hal kalau hari ini cinta suamimu sudah padam. Yang pertama, tidak usah kabur, tidak usah membesarkan masalah, tidak usah lari dari keadaanmu. Hari ini tidak usah nyalakan keadaanmu, nyalakan pelakor, nyalakan suami, tidak usah.
Percayalah, semuanya tidak ada yang salah. Kalau sampai hari ini suamimu belum bertobat, sampai hari ini yang namanya wanita tobat masih membayang-bayangi rumah tanggamu, tidak ada yang salah. Itu semua karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Percayalah, semakin lama proses itu membuat saudara makin matang. Rohani saudara makin matang. Nanti suamimu bertobat juga, tidak lagi tobat umat seperti suaminya Bu NN. Tobatnya nanti luar biasa. Tuhan tidak terduga pengertiannya. Yang sedang putus asa hari ini, tanamkan dalam pikiran saudara, Tuhan, aku tidak akan pernah menyerah. Karena aku tahu Tuhan itu tidak terduga pengertiannya. Tidak ada yang salah. Saudara, hari ini seperti nanti mungkin ada kesaksian yang minggu depan lagi. Kelihatannya sudah mau menyerah. Ternyata tidak lama kemudian ya ada wanita tobatnya serah terima, saudara. Diserahkan suaminya ke tangannya istrinya. Saudara lihat, tidak ada yang tahu. Tuhan itu tidak terduga pengertiannya, cara dia bekerja, dia lagi uji saudara. Kalau sudah lulus, rencananya tergenapi, saudara akan diberikan semua yang hilang, cinta suamimu yang hilang, itu dikembalikan karena dia tidak mau berhutang. Itulah janji Tuhan. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir, seperti saya juga, dari suami selingkuh bisa jadi hamba Tuhan. Termasuk suami saya, alatnya Tuhan juga. Makanya saya bilang sama suami saya, terima kasih, justru lewat perbuatanmu dan lewat perbuatan wanita tobat itu, saya menjadi berharga, punya value, kaya di hadapan Tuhan. Kalau dia tidak melakukan hal yang seperti ini, mungkin saya cuma jadi Ibu Eli yang sosialita, tidak ada poinnya. Tapi hari ini lewat perbuatan yang menyakitkan hati, saya diperkaya di hadapan Tuhan. Saya punya nilainya lebih, saudara. Kalau dulu nilainya mungkin pas-pasan, di bawah pas-pasan, walaupun statusnya orang Kristen sejak lahir. Tapi hari ini saya yakin bahwa saya punya nilai lebih di hadapan Tuhan, dan itu tidak pernah sia-sia. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan. Ya, Tuhan itu selalu topang, saudara. Hari ini jangan pernah takut sama yang namanya wanita tobat. Kalau Tuhan di pihak saudara, ayo kuat-kuatan. Saudara tidak bakal kalah. Percayalah, walaupun wanita tobat jauh lebih seksi, lebih cantik, lebih mudah, lebih full service, saudara cukup hari ini butuh Tuhan satu pribadi. Tuhan di pihak saudara, itu sudah lebih dari cukup. Siapa yang berani lawan saudara? Yang ketiga, Tuhan menambah semangat. Hari ini tetap semangat. Saudara jangan pernah takut. Waktu engkau terpuruk, engkau berdoa, Tuhan selalu. Hari ini, saya sering loh, kalau sudah mulai putus asa, mau menyerah, lihat kenyataan, Tuhan bilang ini, semangat, ada aku. Semangat, kamu masa meragukan kuasaku, kamu masa meragukan kuasaku yang dahsyat, masakan aku tidak kurang cukup kuasaku untuk membawa suamimu kembali kepadamu. Itu tidak mungkin, saudara. Hari ini jangan pernah menyerah. Kalau menyerah berarti memalukan Tuhan. Iblis akan sorak-sorak, iblis di pihak wanita tobat loh, menang. Saudara jangan, kita hari ini jangan mempermalukan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak saudara, kita pasti menang. Amin. Yang terakhir, tidak akan kalah. Yuk Kejadian, Fran, siap ya? Kejadian 31 ayat 29 dan 42. Hari ini saudara tidak akan kalah. Mau dirancangkan apapun, ya. Ada beberapa ibu yang berkata, Bu Eli, suami saya dirancangkan sampai punya anak, hari ini punya anak lagi. Belum selesai Bu Eli, hamil lagi. Oh sama, saya ngalami. Saya hari itu juga ngalami. Baru 3 bulan ngelahirin, sudah hamil lagi, saudara. Bayangin, saudara, sakitnya hati saya waktu itu seperti apa. Tapi Tuhan itu selalu memberi saya kekuatan. Tuhan berkata, mau punya anak berapapun, kamu meragukan aku. Mau punya anak berapapun, kalau aku sudah tiba waktuku, tidak ada yang bisa menghalang. Kemenangan itu tetap berpihak pada orang benar. Tidak ada yang namanya kemenangan berpihak pada wanita tobat pelakor. Tidak ada, saudara. Mau lebih punya kelebihan apapun, musuhmu seperti Goliat, percayalah kemenangan selalu ada di pihak kita. Amin. Kejadian 31 ayat 29 dan 42. Aku ini berkuasa. Lihat ya.
untuk berbuat jahat kepadamu. Nah, ini ceritanya Yakub dan Laban. Jadi Laban ini mau punya rencana jahat. Saudara, hari ini kalau pelakor mau punya rencana yang jahat, sudah dirancangkan untuk menjatuhkan hidupmu. Percayalah, firman ini akan tergenapi. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Percayalah, Tuhan punya kedaulatan. Sebelum rencana busuk itu terjadi, Dia pasti akan bertindak terlebih dahulu. Cara Tuhan untuk bertindak ada banyak hal. Kalau hari ini ya, yang namanya Laban cuma ditegur. Tapi kalau sudah ditegur masih mengeraskan hati, Laban taat, akan diberikan penyakit. Percaya, hukumannya tidak main-main. Kalau Tuhan yang sudah mengingatkan wanita tobat pelakor, dia tetap mengeraskan hati, maka saya terlalu percaya antibiotik itu pasti akan tambah diperbesar. Hukumannya tidak main-main, melukai biji mata Tuhan. Yuk kita lihat 4:2-nya. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Ini yang jadi poin, tangan hampa. Lihat ya, tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusannya tadi malam. Hari ini percayalah, ketika saudara menang, saudara tidak akan keluar dengan tangan hampa. Makanya jangan lari, jangan bercerai. Sudah, jangan mendahului Tuhan. Nuntut pengadilan cerai, saudara akan tidak mendapatkan apa-apa, justru tanganmu hampa. Tapi kalau saudara hari ini nurut sama Tuhan, ya, kalau yang sudah dikasih surat cerai, ya sudah. Apapun saudara tetap berjuang. Suatu kali ada beberapa ibu-ibu yang sudah konseling ya, bahkan saya beberapa saat yang lalu ditunjukin satu kesaksian yang luar biasa. Sudah cerai 2 tahun, Tuhan pulihkan, bahkan mereka menikah lagi, meriah menikah kedua, pemulihan. Saudara lihat ya, ada breakthrough pasti. Kenapa? Karena ketika imanmu pulih, maka jadilah seperti imanmu. Hari ini tidak usah takut, tidak akan pernah kalah. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan memperhatikan kesengsaraan saudara. Yang ketiga, Tuhan memperhatikan jerih payah. Jangan sampai kita menjaring angin. Hari ini jerih payahmu tidak akan pernah berakhir dengan tangan hampa. Suatu kali saudara pulang pasti dengan sorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati, saudara jangan bimbang. Hari ini yuk maju terus. Siapa yang sudah patah-patah, yang cinta suaminya sudah padam, yang hari ini kelihatannya kalah dengan pelakor, 3 hal. Tidak akan diputuskannya, tidak akan dipadamkannya, dan tidak akan kalah. Ini jadi pegangan, baca quote, setelah itu selesai, yuk kita nyanyi satu lagu. Jangan izinkan iblis membuat rumah tangga kita terpecah sehingga kita kehilangan berkat, kesatuan, dan keturunan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang ada di rumah hari ini, mungkin saudara mengalami keadaan yang sudah sepertinya terpatah-patah. Baik hubungan, komunikasi, hubungan yang sepertinya saudara mungkin sulit untuk membangun kembali. Tapi percayalah firman Tuhan malam ini. Layanganmu tidak akan pernah putus selamanya. Suatu kali, percayalah apa yang kau kerjakan di dalam aku, ketika engkau bertahan, engkau tidak akan pernah menangkap angin, tapi engkau akan menangkap berkat dan rencanaku. Jangan takut, Tuhan berkata. Hari ini mungkin intimidasi engkau sudah manis sepadi buang, tapi aku tidak pernah membuang anak-anakku. Bahkan aku sudah mempersiapkan. Aku peduli atas orang yang tertindas, terinjak. Aku Tuhan Allah yang adil. Suatu kali air mata itu akan berubah. Kalau aku bisa menegur Laban, aku juga bisa menegur wanita pelakor itu. Dan kau tidak pernah takut. Aku yang akan menghadapinya, bukan kekuatan. Mereka akan berhenti hanya dengan kekuatan.
Itu sebabnya malam ini, siapa yang ingin rasanya sudah mau mengajukan gugatan cerai, firman ini buat saudara. Firman ini buat saudara. Tuhan berkata, cabut gugatan itu. Jangan pernah mengajukan gugatan cerai. Tunggu waktuku, Tuhan berkata. Aku yang akan membela engkau, sekalipun rasanya itu sakit. Tapi percayalah, rasa sakit itu akan berubah menjadi satu anggur yang manis yang akan kau nikmati. Caraku tidak pernah terselami oleh pikiranmu. Di saat kelemahanmu lah, justru ini titik balik engkau melihat jalanku. Bukan untuk waktunya engkau menggugat cerai. Tapi ini titik balik. Jangan lepaskan titik balik ini. Engkau lari dari keadaan yang buruk. Karena engkau melihat sumbu itu sudah mau pudar. Semuanya sudah mau patah. Tapi hari ini Tuhan berkata, cabut segera gugatan. Bertahan, Tuhan berkata. Lihat apa yang akan aku lakukan, membela engkau. Aku yang akan melakukan perkara besar. Itu tidak akan putus, tidak akan padam, dan kau tidak akan kalah. Terima kasih Tuhan, engkau memberkati setiap rumah tangga yang bergabung malam ini. Walaupun mereka yang tidak ada masalah, tapi biarlah anggur yang manis itu tetap terjaga senantiasa dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Supaya kehidupan kami tidak lagi menghadapi sesuatu yang untuk sia-sia, tapi ada sesuatu berkat Tuhan sampai keturunan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan yang sakit, biar sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan berkati, yang mengalami masalah saat ini juga rumah tangga Tuhan pulihkan. Berkati yang setiap melayani di tempat ini, Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Kami percaya bahwa kesaksian firman ini akan menjadi kekuatan kami. Bu NN juga diberkati, suami, anak, kesatuan. Kami akan dengar pemulihan yang indah dengan penundaan waktu. Tuhan, ada hal yang terbaik. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.